Mampukah tarif integrasi atasi kemacetan Jakarta? Ada penghematan yang luar biasa yang dikeluarkan seharusnya oleh masyarakat yang menggunakan transportasi umum massal ini. Dengan adanya tarif integrasi ini mereka ada penghematan yang signifikan seperti itu. Ternyata tipikal masyarakat Jakarta mayoritas masih enggan menggunakan transportasi umum massal. Ini yang menarik. Yang kemarin perdebatan panjangnya salah satunya di sini. Kita berbicara nanti tentang subsidi yang tepat sasaran. Jakarta dan juga pemirsa, ketemu lagi barengan saya Prima Alvernia di Kebon Sirih Podcast di program Kata Wakil Kita. Nah, di episode kita yang udah ketiga ini kita bakalan ngebahas mengenai kemacetan kota Jakarta nih yang hingga kini masih aja menjadi permasalahan utama. Padahal Pemprov DKI dan juga DPRD Provinsi DKI Jakarta udah melakukan berbagai macam upaya. Sekarang kan udah makin banyak banget ya moda transportasi. Ada Jaklingko, Transjakarta, MRT, LRT, banyak banget gitu. Tapi masih aja nih banyak yang menggunakan kendaraan pribadi dan juga misalnya ojek online gitu kan yang menjadi favorit gitu kan. Nah sekarang maka daripada itu Pemprov DKI dan juga DPRD Provinsi DKI Jakarta membuat suatu terobosan baru yakni tarif terintegrasi untuk 3 moda transportasi yaitu LRT, MRT dan juga Transjakarta hanya dengan biaya Rp10.000 aja. Ini kan ekonomis banget ya. Nah kira-kira para pengguna nih warga Jakarta setuju nggak ya? Gimana ya tanggapannya kira-kira? Kita lihat aja cuplikan berikut ini. Kalau menurut aku sih tergantung kebutuhan ya. Kalau misalnya emang ada yang intens datangnya, mungkin bisa menguntungkan. Jadi mungkin lebih berpengaruh sama yang sering pakai. Jadi tergantung kebutuhan. Nggak setuju sih. Lebih enak yang tap 3.000. Karena kan aku cuma transportasinya KRL sama MRT doang. Nggak pakai busway. Jadi kalau 10.000 terus cuma berlakunya 3 jam, ya kemahalan sih aku bilang. Kemahalan ya Bu ya? Iya. Iya kemungkinan jadi Gojek aja. Iya bagus sih kalau itu jadinya satu pembayaran. Karena selama ini saya 2 kali tap tuh. Kalau begini kan jadi sekali. Ya bagus aja sih Mbak. Ya nggak apa-apa, itu lebih baik dibandingin bayar 14.000 tambah 3,5-an. Oh lebih menguntungkan ya Kak? Ya lebih menguntungkan kalau saya yang nyambung. Lebih simpel ya, dan dengan satu kali itu dengan biayanya jadi lebih hemat. Kalau moda transportasi yang seperti ini jadi pengeluaran kita jadi berkurang itu Pak. Kalau saya sih seminggu aja 10.000 nggak bermasalah. Ya semoga layanannya juga nggak turun atau gimana terus makin bagus juga. Kalau menurut aku sih enggak, karena sebenarnya untuk biaya itu sendiri kan udah ada perhitungannya dari pemerintah ya, dan kayak gitu kan otomatis mungkin volume penumpangnya jadi lebih banyak sehingga pelayanan sarana prasarananya bakal diharapkan sih akan minimal sama lah ya atau meningkat gitu. Tapi sebaiknya jangan dikurangin. Mendingan sebenarnya kita pengguna itu lebih baik bayar mahal tapi nyaman dibandingin dimurahin tapi nggak enak gitu sih ya. Saya rasa pasti sudah dipikirkan ya dengan baik. Pemerintah melakukan ini mesti udah melakukan pengajian kan. Saya yakin kayaknya Pemprov DKI memang lebih bagus, nggak mungkin berkurang. Kalau menurut aku sih udah jauh lebih baik ya, cuman yang perlu ditingkatkan adalah kan kayak memperbanyak misalnya jumlah lift atau jumlah
eskalator seperti itu. Pelayanannya sudah baik, cuman kondisinya aja di mungkin armadanya, tapi ya wajar sih. Kebetulan saya pakai MRT bagus, waktunya juga selalu tepat. Harapannya masyarakat lebih suka lah naik transportasi umum ditimbang naik kendaraan bermotor, motor, mobil itu kan bikin macet itu Kak. Tuh, kita udah lihat ternyata para pengguna ini ada yang pro, ada yang kontra gitu kan. Sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Kira-kira berdampak nggak sih sama mereka? Dan kita juga bakalan ngebahas masalah penyebab kemacetan Jakarta. Karena nggak bisa dipungkiri ya, walaupun udah banyak moda transportasi, program-program dari pemerintah, tapi masyarakat tuh enggan gitu. Masih aja enggan menggunakan transportasi umum. Mereka lebih memilih kendaraan pribadi. Contohnya nih, ada ganjil genap. Bahkan areanya diperluas, tapi tetap aja macet. Artinya kan masyarakat tetap aja tuh mau ganjil dan genap tetap pakai kendaraan pribadinya. Udah gitu Raisa nih, contohnya nih artis gitu kan sekelas Raisa gitu. Harga BBM naik aja dia istighfar. Nah apalagi kita, ya nggak sih? Tapi tetap aja kan banyak nih kamu yang nonton juga mungkin pakai kendaraan pribadi, ya nggak? Nah untuk itu kita lihat aja nih riset sebenarnya ya dari berbagai sumber apa sih sebetulnya penyebab kemacetan Jakarta. Yuk kita saksikan berikut ini. Ternyata ada banyak banget ya penyebab-penyebabnya kenapa masyarakat itu lebih memilih transportasi atau kendaraan pribadi gitu daripada transportasi umum. Mahal di ongkos, berat di ongkos, lama di waktu pula gitu kan. Terus masih ada permasalahan-permasalahan lainnya. Nah, kita bakalan bahas lebih dalam nih kali ini sesuai dengan tema kita kali ini ya. Mampukah tarif terintegrasi atasi kemacetan Jakarta? Nah, tentunya saya nggak sendirian dong. Saat ini saya didampingi oleh Bapak Ismail. Selamat sore Bapak. Sore. Saya perkenalkan dulu ya, Pak Ismail ini adalah Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta. Pak, makasih banget udah mau ngobrol-ngobrol sore ini Pak, karena kita bakalan kupas-kupas nih Pak. Siap. Soal tarif ini. Nah tadi Pak Ismail udah sempat ngeliat juga ya Pak ya, dari riset-riset, terus transportasi seperti apa, kemudian tanggapan warga tadi, para pengguna transportasi umum gitu kan. Nah Bapak mungkin mau menanggapi gimana Pak, kira-kira kenapa ya masyarakat lebih milih kendaraan pribadi padahal udah banyak banget nih jenis-jenis transportasi umum yang disediakan. Baik, terima kasih. Menarik ya, tadi kita sudah menyimak bersama ya bahwa tema besarnya itu ternyata tipikal masyarakat Jakarta mayoritas masih enggan menggunakan transportasi umum massal. Tentu ini sangat wajar ya, karena pertama mereka selama ini sudah terbiasa dengan menggunakan kendaraan pribadi. Kedua, layanan transportasi umum massal memang belum mencapai pada satu titik layanan yang paripurna, sehingga kita melihat di sini terjadi satu komparasi yang tidak seimbang. Nah inilah kemudian yang menjadi penyebab masyarakat berkesimpulan lebih enak pakai kendaraan pribadi dibanding kendaraan transportasi umum massal. Jelas lah kalau punya duit mah mendingan kendaraan pribadi gitu kan. Betul. Misalnya nih Pak, saya dulu ya Pak ya anak angker kan. Pada tahu nih angker gitu kan, anak kereta. Ya ampun Pak, udah datang nih Pak. Nunggu penuh.
Yang berikutnya penuh sampai ketiga keempat penuh, ya udahlah naik juga gitu. Karena emang penuh terus dari ujungnya aja udah penuh gitu. Kayaknya kurang berarti kali ya armadanya gitu kan, sampai harus bejubel-bejubel. Naik Transjakarta juga gitu Pak, antriannya sampai panjang banget. Nah sebenarnya upaya dari Pemprov sendiri dan juga DPRD ini udah sejauh mana sih Pak mengoptimalkan gitu Pak, agar mungkin transportasi umum ini bisa menjangkau, nggak perlu naik sampai 2 kali 3 kali gitu kan, nyambung-nyambung gitu. Baik. Jadi berbicara tentang transportasi umum massal yang terintegrasi ya, kita konteksnya di sini. Sebenarnya ada 2 hal yang bisa kita jadikan rujukan. Yang pertama itu adalah Perda nomor 5 tahun 2014 serta Pergub nomor 68 tahun 2021. Di mana dalam 2 payung hukum tersebut sebenarnya kita melihat berbicara tentang integrasi kendaraan transportasi umum massal ini itu paling tidak berbicara tentang 3 hal. Integrasi fisik antar moda transportasi ini, integrasi rute di mana moda transportasi ini dengan rute ini itu terintegrasi dengan moda yang lain pada rute yang tidak saling tumpang tindih. Dan yang ketiga yang belum lama sudah dikeluarkan rekomendasinya dari DPRD adalah integrasi tarif. Nah ini 3 hal yang saling terkait. Nah 3 hal ini sebenarnya yang menjadi jurus ya bagi Pemprov untuk melakukan migrasi mobilitas masyarakat DKI dari yang sebelumnya mengandalkan kendaraan pribadi menuju kendaraan transportasi umum massal. Karena kalau kita melihat pada Perda nomor 5 tahun 2014 saja misalkan, di situ amanat perdanya adalah bahwa 60% mobilitas warga DKI ini itu dimigrasikan ke kendaraan transportasi umum massal. Sehingga segala hal yang menjadi konsekuensi logis harus dipersiapkan, itu sedang dipersiapkan saat ini oleh Pemprov DKI. Oke, jadi masih proses nih Pak ya, karena Betul. jangka panjang ya Pak ya. Ada target mungkin Pak sampai tahun sekian harus gimana gitu? Baik, tiap tahunnya itu pasti ada target. Dan yang menarik bagi saya adalah tadi, di sini keberhasilan memigrasikan itu tergantung dari ketajaman kita menganalisa sebenarnya faktor apa aja sih yang menyebabkan masyarakat itu memilih kendaraan pribadi. Dari riset tadi kan sebenarnya sudah terlihat. Pertama, mereka pakai kendaraan pribadi karena merasa simple. Dari depan rumah bisa langsung, nggak perlu repot-repot sampai ke tempat tujuan. Itu satu. Kedua, lebih hemat ya, dengan BBM yang masih murah sekarang itu mereka bisa kemana-mana. Kalau naik motor kali ya Pak ya? Ya, naik motor dan sebagainya. Kemudian juga mungkin merasa lebih aman ya dan nyaman. Nah, faktor-faktor inilah sebenarnya yang sedang dikaji ya oleh Pemprov DKI sehingga bisa menciptakan kendaraan transportasi umum massal yang memenuhi variabel-variabel yang diinginkan oleh masyarakat tadi. Aman, nyaman, efisien, kemudian efektif ya dari segi waktu dan sebagainya, seperti itu. Jadi kayak semua lapisan masyarakat kalau bisa tertarik ya Pak ya untuk naik transportasi umum. Jangan kayak karena kepepet, nggak punya duit, nggak bisa naik motor, belum punya uang memadai, barulah terpaksalah harus naik kendaraan umum gitu kan. Jadi kalau bisa semua lapisan masyarakat terbantu gitu ya Pak ya. Nah terus nih Pak, yang sesuai tema besar kita kali ini soal tarif terintegrasi. Ini juga sebenarnya saya baru dengar nih. Ini sebenarnya tuh udah running atau baru ketok palu atau masih mau dievaluasi Pak? Baik, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa ini adalah tahap ketiga dari bagian integrasi, yaitu integrasi tarif. Dan kemarin baru saja selesai pembahasan di DPRD dan persetujuannya, rekomendasi persetujuannya ini sekarang sedang kita kembalikan ke gubernur untuk kemudian nanti ditetapkan dengan ketetapan gubernur plus memasuki masa sosialisasi.
Sehingga memang sangat wajar jika pada saat ini masih minim masyarakat yang mengetahui adanya integrasi tarif seperti ini. Oke, kalau pembahasannya sendiri sejauh ini di Komisi B gimana Pak? Karena kan ini dananya jadi 10.000 kan murah banget nih, gitu kan, dari 3 moda transportasi. Apakah ini jadi beban APBD gitu atau gimana Pak? Baik, benar sekali. Beberapa waktu lalu pembahasannya memang cukup alot di Komisi B karena kita ingin mendalami ya, mempertajam seperti apa konsekuensi logis ketika ini diterapkan. Ya, misalkan salah satunya terhadap potensi pembengkakan PSO atau subsidi. Ini juga sesuatu yang kami pertanyakan saat itu. Nah, integrasi tarif ini kan setelah kita kaji ternyata memang sangat relevan untuk segera diputuskan. Karena apa? Tadi ada penghematan yang luar biasa yang dikeluarkan seharusnya oleh masyarakat yang menggunakan transportasi umum massal ini. Dengan adanya tarif integrasi ini mereka ada penghematan yang signifikan seperti itu. Misal tadi yang kemarin diusulkan itu dalam interval 180 menit atau 3 jam ketika seseorang menggunakan transportasi umum massal, misalkan dia naik busway, kemudian menyambung MRT, kemudian dia menyambung dengan LRT misalkan, selama dalam interval 180 menit itu dia cukup sekali tap dan maksimum hanya 10.000. Seperti itu. Nah kalau misalnya nanti macet banget gitu kan, atau nggak datang gitu, udah nunggu lama belum datang juga gitu, lebih dari 3 jam nih Pak artinya, terus dia gimana tuh? Ketika dia di luar durasi 180 maka berlaku harga satuan sebagaimana sebelumnya ya, tapi tentunya kenapa ditetapkan durasi 180 menit atau 3 jam ini sudah berdasarkan kajian yang mendalam yang memang telah dilakukan oleh DTKJ, Dewan Transportasi Kota Jakarta. Sehingga ketemulah pada interval waktu yang seperti itu, termasuk usulan 10.000 ini. Udah dikaji gitu Sudah ya Pak ya? Karena kayak masih di area Jakarta, ya masa lebih dari 3 jam dari satu tempat ke tempat lain, kayak ke Bandung gitu kan. Betul. Nah kalau gitu kenapa nggak usah pakai waktu aja Pak? Maksudnya nggak usah pakai waktu 3 jam gitu. Pertimbangan waktu tadi, sebagaimana saya sampaikan, memang sudah berdasarkan kajian di mana ketika seseorang melakukan aktivitasnya dengan menggunakan kendaraan ini, itu tidak akan lebih dari 3 jam. Ya, ketika dia bermobilitas di DKI Jakarta ini. Itu batas waktu yang memang sudah cukup maksimal seperti itu. Tapi jam berapapun boleh ya Pak Bebas. ya, nggak masalah ya Bebas. Pak ya. Nah ngomong-ngomong alokasi nih Pak, tadi APBD berapa banyak emangnya Pak yang diperlukan gitu kan? Nah, untuk ini yang menarik. Yang kemarin perdebatan panjangnya salah satunya di sini. Jadi memang ada satu konsekuensi yang tidak bisa kita hindari, bahwa dengan adanya integrasi tarif ini, mau tidak mau subsidi itu akan membengkak. Saya melihat data yang kemarin itu subsidi di angka sekitar 4 triliun kemudian per tahun. Ya, kemudian untuk 2023 itu sekitar 6,3 triliun. Artinya ada peningkatan ya subsidi. Ini sebagai konsekuensi yang memang mau tidak mau harus kita terima. Tetapi kita melihat peningkatan ini tidak statis ya, karena ketika berbicara PSO atau subsidi itu sebenarnya ada 3 variabel utama yang nanti saling terkait ya. Yang pertama itu adalah OPEX-nya, operational expenditure-nya. Dia ini ya sama dengan jumlah PSO, satuan PSO per orang dengan jumlah penumpang yang disubsidi. Sehingga ketika OPEX ini dia tidak berbanding lurus dengan PSO. Ya, ketika jumlah penumpang itu meningkat, maka subsidi menurun. Ya, karena apa? Dia tadi OPEX-nya tidak berbanding lurus dengan jumlah penumpang seperti itu. Pada angka tertentu dia mentok, maka jumlah
penumpang yang meningkat ini justru akan menekan subsidi seperti itu. Jadi gambaran kedepannya dengan meningkatnya keinginan masyarakat menggunakan transportasi umum ini bisa menurunkan biaya sehingga subsidinya pun bisa berkurang gitu ya. Betul, Pak ya. Ya. Nah, memang sekarang kita memasuki masa transisi. Ya, masa transisi di mana mau tidak mau subsidi ini meningkat. Tapi kita semua optimis ketika masyarakat benar-benar merasakan benefit yang signifikan ketika menggunakan transportasi umum massal ini, maka penggunaan kendaraan pribadi akan menurun. Ini berarti berbanding lurus nanti dengan kepastian headway. Ya, karena sudah tidak ada lagi penghalang di jalan bagi kendaraan transportasi umum massal ini seperti busway misalkan. Dia akan semakin lancar, headway-nya akan semakin baik. Dan tadi meningkat, kemudian PSO akan turun seperti itu. Tadi APBD kita udah bahas nih Pak. Selanjutnya ini di BUMD ya Pak ya, Badan Usaha Milik Daerah ya Pak ya kan? Ya. Betul ya. Nah ini bisa pengaruh nggak sih Pak? Misalnya nih karena disubsidi, terus pelayanannya jadi berkurang, keuntungannya dari BUMD jadi berkurang juga gitu Pak. Sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya, akan terjadi satu pengurangan pendapatan bagi perusahaan transportasi tertentu, misalkan apakah itu Transjakarta atau MRT atau LRT. Karena kalaupun itu terjadi, ini hanya sesaat aja ketika di masa transisi ini. Toh dia nanti setelah melewati grafik V-nya ini, dia akan kembali pada posisi normal. Dan insya Allah akan cenderung dia akan mendapatkan profit yang tinggi di sana. Jadi dari awal harus tahu dulu nih ya gitu. Emang transisinya berapa lama Pak? Perkiraan gitu Pak? Dari segi waktu memang tidak ada satu angka yang spesifik ya. Tetapi kita melihat di sini ada sebuah optimisme yang tinggi dari Pemprov DKI, terutama dari seluruh BUMD yang tusinya adalah di bidang transportasi ini untuk mengejar tadi pada satu titik di mana mereka bisa menekan lah ya potensi kerugian tadi. Terbukti tapi lepas sekarang aja nih ya belum ada tarif terintegrasi Pak. Warga Citayam aja banyak kan yang ke Jakarta, Bapak ngikutin nggak Pak? Warga Citayam pada foto-foto gitu kan. Apalagi nanti nih kalau udah ada tarif terintegrasi, ada nggak Pak dari Citayam Pak? Mungkin ke Jakarta Pak. Ini juga yang waktu itu kami pertanyakan. Karena ini kita berbicara nanti tentang subsidi yang tepat sasaran. Jadi kita ingin memastikan bahwa penerima subsidi yang berbasis dari APBD itu memang benar-benar warga DKI. Ya dong, karena subsidi ini berasal dari pajak warga DKI. Nah, ini juga sudah diantisipasi. Ya, dengan nanti akan dibuat sistem tiketingnya, ya. Kalau yang sekarang kan seperti hanya e-money, siapapun yang punya bisa nge-tap. Nah, nanti dia akan account based ticketing. Jadi tiket yang berbasis akun masing-masing pengguna tersebut, yang berbasis NIK. Dari KTP ya? Ya, berbasis NIK sehingga nanti di situ akan terbaca oleh mesin tap tersebut dia ini penduduk mana. Sehingga sistem nanti akan mengaplikasikan dia masuk yang bagian mendapatkan subsidi atau tidak. Seperti itu. Berarti sebelum program ini running, si tiketing itu perubahan itu harus ada dulu dong Pak ya? Ya, sekarang sedang dibangun ya sistemnya. Jadi ini ditekankan lagi nih ya, berarti yang dapat tarif terintegrasi khusus untuk warga yang KTP-nya Jakarta. Untuk yang nggak Jakarta nggak dapat nih ya Pak ya tarif prioritasnya terintegrasi. Seperti itu. Jika berbicara subsidi atau PSO yang berbasis dari APBD. Karena ada juga subsidi yang berbasis APBN. Itulah yang selama ini dinikmati oleh pengguna komuter lain. APBN. Jadi untuk warga yang dari Bodetabek nih Pak ya, yang selain Jakarta itu dapat subsidinya beda lagi. Yang bersumber dari APBN. Bersumber dari APBN. Contohnya sekarang udah ada belum sih itu, Pak? Yang para pengguna komuter lain.
ya para pengguna komuter lain, di mana komuter lain ini kan masih dari BUMN pemiliknya, maka subsidinya itu berasal dari APBN. Oh, tarif yang sekarang itu komuter lain udah tarif ini ya Pak ya, berarti tarif subsidi berarti ya? Udah subsidi, tapi gitu. belum masuk pada tarif yang terintegrasi. Ya, karena saat ini sedang ada upaya Pemprov DKI untuk mengakuisisi KCI atau komuter lain itu. Nah, ketika sudah berhasil akuisisinya, maka barulah dia nanti bisa masuk dalam kebijakan tarif integrasi tadi. Oke. Doakan saja, mudah-mudahan bisa ya. terlaksana dalam waktu dekat. Sudah proses ya Pak ya? Sedang penjajakan. Oke. Insya Allah apa tahun ini gitu Pak? Saya nggak berani sebut target waktunya, tapi ini yang sedang diupayakan oleh Pemprov DKI melalui MRT, karena nanti akan bekerja sama itu adalah MRT, sehingga nanti akan ada satu perusahaan baru, jadi join antara MRT dengan komuter KCI dengan KCI. Oh, I see. Jadi lebih enak lagi kalau mau bikin program tuh yang pengelolanya satu pintu gitu ya Pak ya? Oke, biar manajemennya juga mungkin lebih enak gitu ya Pak ya. Terus Pak, mungkin harapan Bapak nih ke depannya ya Pak ya mengenai transportasi di DKI Jakarta apa aja? Karena kan Bapak pasti udah tahu nih planning sampai tadi 2030 ya Pak ya, ada target ya Pak. Boleh dong Pak diceritain Pak? Jadi berbicara tentang transportasi umum massal ini, itu kita tidak berbicara dalam skup kecil kita di DKI. Karena ini kita sedang berbicara pada satu kebijakan yang global sebenarnya. Kebijakan globalnya apa? Di antaranya adalah kita punya satu komitmen untuk zero emisi ya pada tahun 2050. 2050. Oke. Oleh karena itu, kita harus bekerja keras bagaimana menciptakan transportasi yang dia mampu mendukung tadi pengurangan emisi ya. Salah satunya tadi meminimais penggunaan kendaraan pribadi, kemudian memigrasikan ya masyarakat kepada transportasi umum massal, dan juga nanti tahap berikutnya adalah tidak lagi berbasis BBM fosil tetapi listrik. Ini next ya, sedang diupayakan dan sedang dilakukan rintisannya saat ini. Kemudian juga ini harus menjadi satu pemahaman dan keinginan bersama kita. Jadi masyarakat itu diharapkan juga jangan hanya ya mengeluhkan tentang kemacetan DKI, tapi juga harus memahami seperti apa sih kemacetan ini bisa terjadi gitu. Bahwa ternyata kita masing-masing punya kontribusi terhadap kemacetan tersebut, yaitu dengan apa? Kita masih enjoy menggunakan kendaraan pribadi. Nah, ketika ada kesadaran bersama untuk sama-sama mengurai kemacetan ini dengan mengurangi kendaraan pribadi, kita bermigrasi kepada kendaraan transportasi umum massal. Nah, mudah-mudahan ini bisa semakin mengurai permasalahan yang ada, dan tentunya juga ini akan ditangkap oleh Pemprov DKI untuk meningkatkan layanan sehingga benar-benar gayung bersambut antara keinginan ini dengan layanan yang sempurna yang bisa dihasilkan oleh Pemprov DKI. Wih, jadi kedepannya nih bakalan berbasis listrik gitu ya Pak ya? Iya. Udah ada yang running juga kayaknya Pak ya sekarang? Ada uji coba seperti busway Transjakarta sedang uji coba, dan mudah-mudahan ini berjalan mulus ya ke depannya. Amin. Jadi busway atau Transjakarta ya Pak ya, itu udah berbasis listrik ada ya Pak ya sekarang. Nah, nanti kedepannya berarti sampai kayak angkot gitu Pak? Betul. Memang di sini nanti perlu kebijakan baru lagi, karena bagaimanapun kita sadari kendaraan berbasis listrik itu masih mahal, ya, sehingga di sini perlu nanti dukungan dari pemerintah juga, bagaimana bisa mensubsidi, ya, mensubsidi untuk pengadaan kendaraan berbasis listrik tersebut, sehingga nanti bisa cepat ya transformasi yang terjadi ini. Terus Pak, kalau ngomong-ngomong macet tadi kan karena alasan salah satunya nggak mau pakai transportasi umum, nunggunya lama. Itu kan kayaknya paling berasa tuh di
kayak Transjakarta ya Pak. Kalau misalnya naik kereta atau busway kalau misalnya naik kereta udah mulai lumayan lah. Tapi busway ini kan sering diisi-isi mobil, motor, pesepeda gitu. Nanti gimana tuh Pak? Bisa lebih tersistem lagi nggak sih Pak biar jalurnya lebih steril gitu? Baik, ini juga sesuatu yang memang kita desak ya untuk dicarikan formula yang baik. Bagaimana jaminan terhadap headway ini benar-benar bisa terwujud. Karena ini juga menjadi salah satu variabel yang menentukan masyarakat mau gunakan itu. Nah khusus busway, kami di Komisi B beberapa waktu yang lalu ketika rapat evaluasi juga sudah menegaskan agar dilakukan evaluasi yang komprehensif ya terhadap koridor yang digunakan oleh armada busway. Seperti mengevaluasi apakah ruasnya itu memang sudah memadai ya sehingga cukup aman dan nyaman untuk dilalui ya untuk bermanuver di dalamnya. Kemudian mengenai sterilisasi jalur tersebut, ya, ketika tidak ada upaya yang maksimal untuk melakukan sterilisasi, maka ini tidak akan bisa kita wujudkan headway yang sebagaimana yang kita harapkan bersama. Kita kan sama-sama paham, DKI ini adalah gula yang sangat menarik, ya, dari daerah wilayah sekitarnya, sehingga ini yang menyebabkan perbedaan jumlah penduduk antara siang dan malam. Nah, ini juga menjadi satu bahan kajian. Nah, apa kebijakan sementara yang bisa kita wujudkan? Karena rata-rata mereka di hari dan jam efektif itu mereka melakukan menuju DKI. Salah satunya adalah dengan menyediakan sejumlah titik yang dijadikan park and ride. Ya, jadi tempat di mana mereka bisa transit meletakkan kendaraan pribadinya yang berasal dari luar kota ini di sana. Kemudian ketika mereka mau bermobilitas di dalam DKI, dia gunakan transportasi umum massal yang berlaku. Nah, tadi berbicara subsidinya bagaimana? Apakah mereka nanti masuk ke dalamnya kena subsidi? Nah, ini yang kita sedang bicarakan. Kalau tadi kita memprioritaskan yang prioritasnya adalah yang memang penduduk DKI. Tidak tertutup kemungkinan ya ketika memang formulanya bisa didapatkan, mereka juga bisa mendapatkan menikmati lah tarif integrasi tadi, tarif yang bersubsidi tadi. Pak Ismail, ini kan kalau kita lihat ya Pak ya, kendaraan pribadi yang paling murah BBM-nya itu motor gitu kan. Dengan biaya tertentu gitu kan, yang terbilang sangat murah, bisa tuh sampai berhari-hari gitu kan Pak. Nah bisa nggak sih Pak misalnya nih tarif busway yang terintegrasi tadi itu jauh di bawah 10.000 gitu. Kadang kalau 10.000 masih mikir-mikir juga gitu yang naik motor tetap aja 10.000 mending naik motor aja gitu kan. Bisa nggak Pak lebih murah misalnya cuman goceng gitu Pak 5.000 gitu Pak. Kalau bicara kenapa ditetapkan 10.000, tadi saya sampaikan ini sebenarnya sudah berdasarkan kajian. Di antaranya itu dengan memperhatikan willingness to pay. WTP, keinginan masyarakat untuk menggunakan tapi bayarnya sekian. Nah itu sudah mempertimbangkan, maka ditetapkanlah angka 10.000 tersebut. Kemudian ketika masyarakat mengcompare, tapi tetap lebih hemat tuh kalau pakai motor saat ini iya. Tapi yang perlu dipahami oleh masyarakat, harga BBM akan terus naik. Ini adalah sebuah keniscayaan. Kita bisa bandingkan 5 tahun atau 2 tahun kemarin harga BBM itu berapa? Katakanlah kita ambil contoh premium itu udah hilang. Kemudian menjadi Pertalite yang harganya tinggi. Kemudian juga semakin meningkat. Pertamax sudah meningkat dan sebagainya. Karena apa? BBM yang kita nikmati ini juga pada dasarnya karena ada unsur subsidi. Ketika subsidinya ini kemudian perlahan dikurangi atau bahkan dicabut, maka tentu akan menjadi faktor yang berat juga sebenarnya. Nah, oleh karena itulah persepsi seperti ini yang harus benar-benar dipahami bersama. Sehingga jangan sampai kita terlambat untuk melakukan migrasi kepada kendaraan transportasi umum massal karena terjebak oleh pemahaman bahwa ini lebih murah ya. Tapi tadi karena ini sebuah keniscayaan, lambat laun sering waktu dia akan menjadi mahal juga nantinya seperti itu.
Pas banget kalau gitu. Ini sebagai closing juga nih Pak, ajakan Bapak untuk merubah tadi ya Pak ya, paradigma atau pemikiran gitu kan. Kalau pakai kendaraan pribadi naik motor lebih murah, karena ternyata mungkin belum banyak yang sadar yang Bapak sampaikan tadi, wah harga bakal naik terus, makin istighfarnya makin banyak Pak, astagfirullahnya 100 kali gitu Pak. Boleh Pak kita kasih ajakan ke masyarakat? Baik warga Jakarta yang saya cintai, masalah kemacetan Jakarta itu bukan tanggung jawab Pemprov semata. Karena kita sebagai warga DKI punya andil di dalamnya. Dan begitu juga bagaimana menguraikannya pun kita punya andil untuk mewujudkannya. Salah satunya adalah dengan kita mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mulai sekarang yuk kita bermigrasi ke kendaraan transportasi umum massal. Karena seiring dengan semakin banyaknya orang yang menggunakan transportasi umum massal, maka kemacetan yang ada di jalan yang selama ini kita rasakan bisa semakin berkurang dan terurai, dan fasilitas yang maksimal dari kendaraan transportasi umum massal tersebut insya Allah akan semakin terwujud. Ya, keamanan, kenyamanan, kemudian efektivitas dan efisiensi itu bisa kita rasakan bersama ke depan. Semoga kita menjadi bagian orang-orang yang tidak terlambat untuk melakukan migrasi ke transportasi umum massal ini. Yeay, tepuk tangan dong yang meriah semuanya. Keren banget Pak Ismail, thank you banget. Sama-sama. Terima kasih banyak sudah sharing gitu informasinya mengenai apa yang diperbincangkan di ruang rapat Komisi B ini gitu kan di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Semoga masyarakat dengan informasi hari ini ya Pak ya bisa mengerti gitu kalau nanti kedepannya akan ada tarif integrasi yang akan diputuskan oleh Pemprov DKI Jakarta. Nanti kita akan update terus perkembangan informasinya. Kalau gitu sekian dulu untuk episode ketiga kita kali ini dengan tema Mampukah Tarif Integrasi Atasi Kemacetan Jakarta, bersama saya Prima Alvernia dan juga narasumber saya hari ini Bapak Ismail, Ketua Komisi B Provinsi DKI Jakarta, DPRD Provinsi DKI Jakarta. Sampai ketemu lagi di Kebon Sirih Podcast. Jangan lupa di like, subscribe dan juga komen. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.